Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AAF Official Channel. Di episode kali ini bersama Pak Aaf kita akan membahas tokoh ketiga. Kan kemarin kita sudah membahas kurang lebih 2 tokoh ya. Ada Pak Amin Rais dan juga soal sosok ketua atau presiden baru PKS. Nah, kita kali ini akan membahas sosok ketiga yang sedang agak ramai dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu Pak Prabowo. Nah, ini Pak Aaf ya. Soal Pak Prabowo, Pak Aaf, ini kan saat ini Pak Prabowo lagi agak ramai dibicarakan, agak disorot karena baru saja mendapat undangan ke Amerika Serikat dari pemerintah Amerika Serikat setelah sebelumnya selama ini 20 tahun bisa dibilang di-ban atau dicekal kalau istilah umumnya, tidak bisa masuk ke sana. Nah, kalau Pak Aaf melihatnya seperti apa undangan ini, Pak? Ya, karena ini juga memang menarik ya. Di samping ada pencekalan selama 20 tahun ini ya, 20 tahun. ada juga protes dari Amnesty International ya. Ya, Gitu ya betul, baru ini. Ya, jadi tetapi kayaknya ini dilupakan saja oleh pemerintah Amerika ya. Karena memang pada saat ini ya, Pak Prabowo ini adalah salah satu key person ya di Indonesia. Karena dia kini jabatannya adalah sebagai Menteri Pertahanan ya. Satu jabatan yang strategis yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 8 ayat 3 ya, Menteri Pertahanan ini apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, artinya tidak bisa melaksanakan tugasnya. Nah, ini kepemimpinan atau pemerintahan diambil oleh triumvirat. Nah, salah satunya Menteri Pertahanan, di samping Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Jadi begitu strategisnya jabatan ini. Di samping itu kini kan Pak Prabowo ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Partai besar ya, partai yang waktu pemilu kemarin memperoleh suara ketiga ya. Jadi dalam hal ini pemerintah menganggap perlu ya membina hubungan baik dengan meningkatkan, kalau saya kira hubungan sudah baik dengan Amerika ya. Tapi tetap perlu ditingkatkan, dan tentu saja untuk meningkatkan hubungan baik ini ya dengan menjalin hubungan tokoh-tokohnya. Ya, di samping Presiden, Wakil Presiden, kemudian siapa? Nah, kali ini yang dianggap penting ya yaitu Bapak Prabowo Subianto. Nah, itu jadi Indonesia yang merupakan pentolan atau senior daripada ASEAN, negara ASEAN ya, karena ibu kota ASEAN kan di Jakarta. Nah, ini dalam konteks juga membina kawasan ASEAN ya. Nah, ini Amerika memandang Indonesia adalah penting. Di samping ada hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika, juga untuk memperkuat paling tidak untuk mengimbangi agresivitas RRC di Laut Cina Selatan. Nah, ini dalam rangka perkembangan regional, atau bahkan bisa jadi Amerika yang dominan. Tentu saja Amerika perlu teman kan. Berarti saya potong, berarti Pak Aaf melihatnya ini lebih kepada kepentingan global Amerika untuk mengundang Indonesia atau Pak Prabowo. Iya, memang Amerika sebisa mungkin dia tetap menjadi negara yang berpengaruh di dunia ya. Menjadi negara yang tetap sebagai negara yang adikuasa. Kawasan yang dianggap penting saat ini ya, selain Timur Tengah, itu adalah Asia Tenggara. Asia Tenggara itu yang paling penting. Kalau di Asia Selatan misalnya ya, itu dia serahkannya sama India untuk menghandle kawasan itu. Bahkan dengan pihak Taliban pun ya, Amerika kan sudah semacam detenti ya. Ya, semacam peredaan ketegangan. Karena tidak gampang untuk menundukkan Taliban ini, karena dia akan kehabisan energi saja. Karena Uni Soviet pun dulu pernah invasi ke Afghanistan ini dan juga gagal. Dan itu kawasan itu tidak lebih penting dari kawasan Asia Tenggara ini. Karena Asia Tenggara ini merupakan jalur niaga, jalur pelayaran, jadi sangat strategis. Dia melewati Selat Malaka, itu kan suatu jalur perniagaan atau jalur pelayaran yang sangat strategis. Walaupun kali ini yang paling dominan menikmati ya Singapura ya. Nah, tapi tentunya Indonesia ke depannya perlu mengantisipasi ini dengan mengandalkan
pelabuhan-pelabuhan misalnya Batam, nanti ada pulau-pulau lain ya, yang sehingga bisa pada waktu mendatang dia bisa menjadi rivalitas atau mengungguli daripada pulau-pulau yang ada di Singapura. Oke, berarti kepentingan Amerika untuk menjalin hubungan kuat di Indonesia agar istilahnya punya sekutu lebih kuat. Jadi dia harus, tidak mungkin Amerika sendiri. Jadi dia tetap perlu sekutu, teman ya. Oke, kalau gitu tapi kenapa Pak Prabowo yang diundang? Maksudnya kan bisa juga ada Bu Sri Mulyani yang dekat juga dengan Bank Dunia. Itu kan akhirnya Amerika memilih sosok Prabowo yang untuk diundang ke sana. Untuk PDKT lah istilahnya, ini lebih ditingkatkan lagi. Ya karena di samping sekarang seperti saya katakan Pak Prabowo sebagai salah satu key person di pemimpin Indonesia, ini dalam rangka nanti ke depannya ya siapa tahu nanti Pak Prabowo ini juga menjadi capres, bahkan bisa sangat mungkin sekali menjadi presiden. Oke. Jadi 2024 ya. 2024. Jadi kalau itu betul terjadi bagi Amerika kan tidak sulit lagi untuk membina hubungan. Oke. Begitu betapa rumitnya kalau dia setelah menjadi presiden baru akan membuka hubungan baik misalnya. Iya. Kan dia punya pengalaman di Hugo Chavez misalnya. Jadi kan begitu rumit kan. Nah, jadi dia bina dari awal itu agar supaya ya namanya pertemanan kan kalau pertemanan lebih awal kan lebih bagus. Oke. Gitu. Siap. Ya. Oke. Kepentingan Amerika sudah digambarkan tadi, tapi ada nggak pertemuan atau undangan kepada Pak Prabowo ini manfaatnya untuk Indonesia? Nah, saya kira ini yang harus dimanfaatkan atau dimainkan oleh Indonesia ya, dalam walaupun ini yang diundang adalah Menteri Pertahanan, tapi dia juga bisa menginikan agenda diplomasi agar Indonesia ini kan mumpung lagi diperlukan oleh banyak negara ya. Amerika berkepentingan, RRC berkepentingan, Rusia dan lain sebagainya. Indonesia perlu memanfaatkan momen untuk meningkatkan bargaining power ya, meningkatkan bargaining power Indonesia agar Indonesia bisa berhasil untuk memperjuangkan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Oke. Sekarang kan sudah masuk ya, tapi sekarang kan anggota tidak tetap. Ya, betul. Nah, kalau di anggota tetap jadi 6. Sekarang kan ada 5 ya. Amerika Serikat, Inggris, Prancis. Memungkinkan aja kalau didukung. Ya, kan Indonesia ini sangat mungkin karena dia negara yang kaya, sumber daya kaya, penduduknya terbesar keempat di dunia, umat Islamnya terbesar di dunia. Jadi sangat mungkin sekali. Banyak jadi pandai di sini dan sebagainya. Ya, sudah punya pengalaman pertahanan. Jago di perang gerilya misalnya itu pada zaman mereka dan sebagainya. Jadi tidak ada yang rasional, sangat mungkin sekali. Nah, tinggal ini perlu kesigapan atau dari pihak Kementerian Luar Negeri misalnya untuk tetap aktif ya, memperjuangkan Indonesia agar menjadi negara yang disegani, menjadi salah satu anggota Dewan tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, tetapi kendati begitu Indonesia membina hubungan dengan siapa saja, tapi tetap memelihara bahwa Indonesia memegang prinsip bebas aktif. Ini yang perlu dipegang. Nah, saya kira itu menurut saya. Oke, menarik sekali Pak analisisnya soal Pak Prabowo. Demikian ya pemirsa YouTube AAF Official Channel, analisis Pak Aaf soal undangan Amerika Serikat terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kita jumpa lagi dalam episode lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.